Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Lukas 11 ayat yang kelima sampai dengan 13. Lukas 11 ayat yang kelima sampai dengan 13. Begini firman Tuhan dengan judul perikop hal berdoa. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang percaya, yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi perhatian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kali ini. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada kali ini kita akan memasuki minggu yang namanya Minggu Berdoalah, dengan tema mintalah akan diberikan, maka akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita berbicara tentang berdoa, atau dalam bahasa Karo dikatakannya ertotolah. Apa sih arti berdoa? Apa sih, bagaimana gambaran orang berdoa pada saat itu? Dan bagaimana tradisi-tradisi khususnya dalam memberikan pandangan mereka tentang berdoa itu sendiri. Jadi pada saat ini kita akan melihat suatu perumpamaan. Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang meminta roti kepada temannya di tengah malam. Nah, tapi kan di sini pertanyaannya adalah, kenapa dia meminta roti? Untuk bertamu, untuk memberikan roti itu kepada tamunya. Pertanyaannya adalah, di situ kan dia memintanya pada malam hari. Begitu, di perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Nah, pertanyaannya juga yang berikutnya, apakah boleh kita meminta roti ataupun kita bertamu di malam hari? Pada awalnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang temannya ini menolak apa yang dibilangnya oleh saudaranya. Ketika saudaranya itu bilang, mintalah roti kepadaku 3 roti, karena akan datang tamu bagiku di malam hari ini. Nah, temannya itu bilang, tidak, aku tidak akan memberikannya kepadamu, karena kami sudah tidur, anak-anak kami sudah tidur, dan tidak mungkin aku menghampiri kamu, aku membukakan pintu bagimu, karena kami posisi sudah tertidur. Nah, harusnya kan kita juga melihat bahwa harusnya kan yang teman yang meminta roti ini kan harusnya punya pikirannya. Dia harusnya kan dia minta ataupun mengambil roti kan bertamu pada siang hari. Ini malam hari. Apakah sopan begitu? Kalau menurut tradisi orang-orang itu harusnya tidak boleh.
datang ke rumah orang dengan meminta roti di tengah malam dan posisi yang punya rumah sudah tertidur, itu tidak boleh bertamu gitu. Itu namanya tidak sopan. Kan masih ada waktu tuh. Kenapa nggak pagi? Kenapa nggak siang? Kenapa nggak sore? Kenapa nggak pas jam 6 sore gitu, menjelang malam? Nah, karena menurut tradisi pun juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini berarti meskipun tadi kan dikatakan awalnya temannya ini menolak. Nah, di sini kita bisa tekankan bahwa sahabat itu memberikan apa yang dibutuhkan karena ketidakmaluan atau keteguhan pemohon. Nah, artinya adalah meskipun tadi kan temannya ini bilang, kami sudah tidur, kami menolak, tetapi dia sudah berpikir, oh ini permohonan, dia mengerti apa yang dia minta, yang diminta oleh temannya itu. Yaudah, dia berikan gitu. Jadi artinya adalah di sini poin yang pertama, ketekunan dalam doa. Artinya adalah doa itu bukanlah segala hal, bukanlah usaha mengubah pikiran Allah, tetapi menunjukkan keseriusan dan ketergantungan kita kepadanya. Jadi poin pertama ini kita bisa lihat bahwa hubungan kita dalam Tuhan itu harus melalui doa. Kita tekun. Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui berdoa, bagaimana lagi caranya? Kan kita hanya berbicara kepada Tuhan itu hanya melalui berdoa dan membaca Alkitab. Itu dia. Makanya kan dalam hari ini bagaimana kita melihat sesungguhnya ketika manusia khususnya meminta apa yang dia minta kepada Tuhan, berdoa melalui yang dia ucapkan. Lalu poin yang kedua adalah meminta, mencari, mengetuk. Artinya adalah kita dalam memahami berdoa ini kan tentu kita kan meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Kita cari Tuhan melalui apa? Berdoa. Dan mengetuk itu melalui berdoa. Jadi artinya adalah ada jaminan setiap orang untuk yang namanya meminta akan diterima, mencari akan mendapat, dan yang ketiga mengetuk pintu akan dibukakan. Artinya adalah apapun yang kita butuhkan, kita itu harus memiliki hubungan kita dengan Tuhan. Seperti tadi, ketika kita meminta, apakah kita diterima? Tentu diterima. Ketika kita meminta doa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menerima doa-doa kita. Yang kedua, mencari. Ketika kita mencari Tuhan, kita belum mendapatkan. Tapi melalui ini, kita mencari Tuhan, kita melalui doa, kita pasti akan mendapatkan bahwa Tuhan ada selalu bersama kita. Yang ketiga, mengetuk pintu akan dibukakan. Jadi artinya adalah ketika kita mengetuk pintu, pasti orang akan menerima. Orang tersebut akan menerima kita sebagai itu. Artinya adalah kita itu harus tetap proaktif dalam berdoa. Poin yang ketiga adalah kasih Bapa yang sempurna. Jadi di sini Yesus itu membandingkan kasih orang tua manusia ataupun manusia ya dengan Allah. Artinya adalah memang hidup kita ini terbatas. Kuasa Tuhan yang terkuat, kuasa Tuhan yang paling banyak. Nah, jadi ketika kita memiliki kuasa yang terbatas ini, Tuhan akan membentuk kita. Ketika kita tadi kan meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, Tuhan akan pasti memberikan apa yang kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi artinya adalah meskipun tubuh dan diri kuasa kita ini terbatas, kita ini lemah, tidak sempurna, tetapi bagi Tuhan kita itu sempurna. Dia memberikan kuasanya yang begitu luar biasa sehingga kita bisa memberikan apa yang baik kepada banyak orang. Bukan seperti yang dikatakan tadi kan di dalam ayat 11 itu, bukan memberi ular, memberikan kalajengking. Itu tidak baik. Masa kita berikan hewan? Ketika kita meminta ini, masa kita diberikan hewan-hewan ganas? Tidak. Tetapi selagi kita meminta, pasti akan diberikan. Seperti contohnya ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia kan berdoa. Apa yang dia berdoakan? Apa yang dia doakan? Apa yang Tuhan doakan? Dia meminta supaya Tuhan tidak meninggalkannya. Karena dia tahu bahwasannya waktunya tinggal sebentar lagi. Karena pasti sesuatu saat lagi ada satu muridnya yang berkhianat kepadanya, yakni adalah Judas Iskariot.
Makanya kan ketika kita melihat peristiwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu adalah memiliki hubungan antara anak dan bapa, saling berkaitan, begitu, tidak pernah putus. Jadi artinya adalah ketika Tuhan berdoa kepada Bapaknya, dia ingin supaya Bapaknya tidak meninggalkan dia. Dia siap menghadapi segala apapun yang terjadi. Baik itu ketika dia ditangkap, dia dihakimi di depan Pontius Pilatus, dia dihakimi dan diludahi dan segala macamnya di hadapan banyak orang, khususnya orang Yahudi. Dia dicambuk, dia disuruh bawa salib, dan sampai pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya di salib. Itu membuktikan bahwa dia ingin meminta pertolongan kepada Tuhan, kepada Bapaknya, yaitu Bapa, supaya dia tetap terus ada bersama dengan dia di segala kondisi. Lalu poin berikutnya adalah hadiah terbesar adalah Roh Kudus. Artinya adalah bagi kita, di dalam diri kita ini adalah, dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Jadi apapun yang ingin kita doakan, apapun yang ingin kita ceritakan, Roh Kudus pasti akan mendengar, dan dia akan sampaikan kepada Tuhan Yesus melalui Bapa. Artinya adalah di sini Roh Kudus itu adalah anugerah terbesar yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui keterhubungan kita dengan Bapa di surga melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi aplikasinya, yang menjadi refleksi kita dalam merenungi ayat Alkitab kita hari ini dengan temanya tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, sesuai dengan konteksnya tentang berdoa. Jadi artinya adalah, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak perlu apapun yang kita, artinya adalah kita harus terus menerus berdoa. Jangan pernah putus dalam berdoa, karena hubungan kita dengan Tuhan hanya melalui doa. Mungkin saat kita lemah, jangan saat kita lemah kita membutuhkan Tuhan. Tetapi di segala kondisi, di segala apapun yang kita kerjakan, utamakan berdoa, itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui berdoa ini, tetaplah iman kita dipertumbuh. Tuhan akan senantiasa selalu kita mempunyai keterhubungan kasih dengan Tuhan melalui yang namanya berdoa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa membukakan hati kita dan memberikan hati kita untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.